Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdiki wusim wa quddimal awwala indal wada'i li'annahu muqaddamun bitaba'i wan nadhari mahtaja lita'ammuli wa ansuhu wa daruriyul jali wa ma bihi ila tasawurin wusil yud'a bi qawlin syarihil faltamtahil wa ma li tasdiqin bihi tuwussila bi hujjatin yu'arafu indal uqala. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu fasal pada pembagian-pembagian ilmu yang baharu ataupun ilmu yang baru ada. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang pembagian ilmu yang baharu ataupun ilmu makhluk. Al-muradu bil ilmu, maksud dengan ilmu yang ada dalam judul Faslun fi Anwa'il Ilmi, apa yang dimaksudkan daripada ilmu tersebut. Al-muradu bil ilmi huna mutlaqul idrak. Maksud dengan ilmu tersebut adalah mutlak idrak. Artinya idrak. Maksud ilmu adalah idrak. La idraka nisbah tasdikiyah fakat. Bukan idrak nisbah tasdikiyah saja. Namun juga termasuk kepada idrak tasawur, juga termasuk kepada idrak nisbah tasdikiyah. Bukan kepada idrak nisbah tasdikiyah saja, seperti kama huwa istilah ba'dul usuliyun. Kalau idrak nisbah, kalau maksud ilmu kepada idrak nisbah tasdikiyah saja, itu merupakan istilah daripada sebahagian daripada ulama usul. Namun maksud ilmu dalam ulama mantek mutlak idrak, artinya umum idrak. Bisa berupa ilmu yang tasawur, juga bisa kepada ilmu yang tasdik. Nah, kenapa maksud dengan ilmu menurut ulama mantek mencakup kepada ilmu yang mempunyai pengertian kepada idrak tasawur, juga kepada idrak tasdikiyah? Liyasiha inkisamuhu ila tasawur wa tasdik atiyaini, supaya sahlah terbaginya ilmu ataupun terbaginya idrak kepada tasawur dan tasdik yang selagi datang nanti. Agar sah membaginya ilmu kepada tasawur dan tasdik, maka ulama mantik menganggap ilmu tersebut adalah mutlak idrak, bukan idrak tasawur saja, juga bukan idrak tasdikiyah saja, namun mencakup kepada seluruh idrak. Dan idrak tersebut hanya dua, yaitu idrak tasawur dan idrak tasdik. Al-hadis, pada perkataan fi anwa'il ilmil hadis, kenapa musannif pengarang kitab mengkaitkan kata al-hadis dalam judul tersebut. Al-hadis taqyidu lil ilmi, dan bermula kata hadis itu dikaitkan bagi ilmu, li ikhraji ilmihi ta'ala, untuk mengecualikan ilmu Allah Ta'ala. Kenapa mengecualikan ilmu Allah Ta'ala? Kenapa tidak membahaskan tentang ilmu Allah Ta'ala dalam pembahasan ilmu mantik? Fa'innahu la yatanawwa'u. Alasannya yang pertama, karena ilmu Allah Ta'ala tidak menerima bagi. Artinya ilmu Allah Ta'ala tidak terbagi kepada tasawur, juga tidak terbagi kepada tasdik. Wali anna ilmu mufassirun, wali annal ilma mufassirun bil idrak. Alasan yang kedua,
karena ilmu yang dimaksudkan tersebut adalah ditafsirkan dengan idrak. Idrak alladhi huwa wusulun nafsi ilal makna. Dan makna idrak itu adalah sampai jiwa, maksud sampai jiwa, sampai pemikiran. Sampai pemikiran akal kita manusia ilal makna, kepada makna. Maksud makna adalah pemahaman daripada suatu kalimat. Maka sampai jiwa kita, sampai pemikiran kita kepada pemahaman suatu kalimat, itu dinamakan dengan idrak. Maka tafsiran idrak seperti demikian, wazalika yash'uru bisabqil jahli, maka demikian penafsiran daripada idrak memberitahu kepada terdahulu adanya kejahilan sebelum datangnya pengetahuan. Tanazzahallahu anhu, maha suci Allah daripada bersifat adanya kejahilan sebelum adanya pengetahuan. Karena ilmu Allah Ta'ala, adanya ilmu tanpa didahului oleh adanya kejahilan. Berbeda dengan ilmunya makhluk. Kalau ilmu makhluk didahului dengan adanya kejahilan, baru datangnya ilmu. Karena manusia awal lahirnya dalam keadaan bodoh tanpa berilmu. Setelah dia hidup mempelajari sesuatu, baru adanya ilmu. Itu merupakan alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, wali anna tasawwural ati mufassirun bihusulis surah fin nafsi. Alasan yang ketiga, karena tasawur yang selagi datang nanti adalah ditafsirkan dengan pencapaian gambaran dalam jiwa. Ya, tasawur yang dimaksudkan ataupun yang selagi datang nanti pembahasannya ditafsirkan dengan pencapaian gambaran dalam pemikiran kita, dalam hati kita, dalam akal kita. Wahwa min khawasil ajsam, dan demikian tersebut merupakan daripada sifat-sifat khusus daripada jisim. Jisim tersebut adalah suatu benda yang mempunyai fisik. Hasil gambaran adalah sifat-sifat jisim. Adapun Allah Ta'ala bukan jisim. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Dan hanya makhluk yang merupakan jisim. Adapun hasil gambaran dalam pemikiran, dalam otak, dalam pikiran adalah sifat-sifat khusus jisim. Fala yusafu ilmuhu ta'ala bitasawur, maka tidak bersifatlah ilmu Allah Ta'ala dengan tasawur. Karena Allah Ta'ala bukan jisim. Wala bitasdek, dan juga tidak bersifat dengan tasdek. Kenapa demikian? Li'ihami ma la yaliyaku, karena dapat terwaham sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Yang itu 3 alasan kenapa musannif pengarang mengkaitkan lafal al-hadis pada perkataan fi anwa'il ilmil hadis. Ma'a anna zikral anwa' mukhrajun lil ilmil qadim, beserta dengan adanya penyebutan anwa' pada matan faslun fil anwa', itu dapat mengeluarkan, dapat mengecualikan bagi ilmu yang kadim. Padahal dalam perkataan fi anwa'il ilmil hadis, pada perkataan anwa' itu sudah mengecualikan bagi ilmu kadim. Karena ilmu kadim tidak adanya anwa'. Fal jam'u bainahu wa bainal hadis li taukid. Maka mengumpulkan di antara 2 kait, yaitu kait anwa' dan kait hadis, adalah faedahnya untuk menguatkan bahwasanya pembahasan ilmu tersebut bukan untuk ilmu yang kadim, namun hanya kepada ilmu yang hadis ataupun kepada ilmu makhluk. Idraku mufradin tasawuran ulim. Bermula idrak mufrad akan tasawur itu dinamakan akannya idrak mufrad. Idrak mufrad dinamakan juga dengan tasawur.
Tadi kita sudah mengetahui bagaimana penjelasan tentang idrak, iaitu wusulun nafsi ilal makna, sampai pemikiran kita kepada pemahaman suatu makna kalimat ataupun suatu pemahaman lafal. Nah, terus bagaimana yang dimaksudkan dengan mufrad? Al-muradu bil mufrad ma laisa wuqu'un nisbah hukmiyah, iaitu sesuatu yang tidak ada terjadi nisbah hukmiyah, itu dinamakan dengan mufrad. Tidak ada kejadian nisbah hukmiyah. Au la wuqu'aha, atau tidak mewuku'kan, mengejadiankan terjadinya nisbah hukmiyah. Contoh seperti idrak maudhu'. Maudhu' tersebut kalau dalam pembahasan ilmu nahwu dikatakan dengan mubtada. Memahami kita bagaimana makna suatu mubtada. Contoh seperti lafal Zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada. Kita dapat memahami bagaimana makna Zaidun, iaitu seorang manusia, ataupun bagaimana zatnya si Zaidun, itu dinamakan dengan idrak mufrad. Atau seperti idrak mahmul. Mengetahui kita bagaimana mahmul, makna mahmul. Seperti pada contoh Zaidun qaimun. Qaimun sebagai mahmul dalam pembahasan ilmu nahwu ataupun sebagai khabar. Mengetahui kita bagaimana makna qaimun, bagaimana makna ataupun pemahaman daripada sifat berdiri, itu juga dikatakan dengan idrak mufrad. Dan seperti idrak nisbah pada contoh perkataan engkau Zaidun qaimun. Contoh idrak nisbah ini bukan idrak wuku' nisbah, namun idrak nisbah. Memahami kita ataupun mengetahui kita bagaimana nisbahnya qaim ataupun berdiri kepada sidid, bagaimana kejadian terjadinya berdiri pada sidid. Namun kita tidak membenarkan adanya berdiri pada sidid, cuma menggambarkan dalam jiwa bagaimana kalau sifat berdiri ini ada pada sidid. Mengetahui bagaimana kejadian berdiri pada sidid, itu juga dikatakan dengan tasawur ataupun idrak mufrad. Karena tidak ada terjadinya wuku'. Kalau wuku' membenarkan ataupun menganggap benar terjadinya berdiri pada sidid. Sedangkan idrak nisbah itu hanya menggambarkan bagaimana sifat berdiri ada pada sidid. Perbedaannya pada wuku' dan tidak wuku'. Fa idraku Zaidin ay zatuhu. Maka bermula idrak Zaid, artinya zatnya sidid, dan idrak qaim artinya maknanya qaim, maknanya berdiri, dan idrak nisbah yaitu irtibatul qiyam bi Zaid, dan irtibat artinya perikatan sifat berdiri dengan Zaid, mengikatkan kejadian berdiri pada si Zaid. Bolehkah sifat berdiri tersebut ada pada Zaid ataupun tidak? Menggambarkan bagaimana kejadian berdiri pada sidid. Cocokkah sidid tersebut bersifat dengan berdiri ataupun tidak? Membayangkan hal tersebut, itu juga dikatakan dengan tasawur ataupun idrak mufrad. Dan idrak maudhu' beserta mahmul, ataupun memahami kita bagaimana makna maudhu', bagaimana makna Zaid, beserta kita juga mengetahui bagaimana makna berdiri, ataupun mengetahui kita bagaimana makna maudhu', bagaimana maknanya si Zaid, beserta kejadian, beserta nisbah. Kalau kita nisbahkan Zaid kepada berdiri, bagaimana
ataupun kepada yang bukan berdiri, kepada sesuatu yang lain, bagaimana kejadian si Zaid tersebut, ataupun bagaimana kejadian mahmul iaitu kaim beserta nisbah. Kalau kita nisbahkan sifat berdiri tersebut kepada yang lain, bagaimana kejadiannya. Adapun kumpulan tiga tersebut, tiap-tiapnya merupakan tasawur, bukan idrak tasdik. Hal tersebut, 7 surah tersebut dinamakan dengan tasawur. 7 surah tersebut iaitu mencakupi kepada idrak maudhu', idrak mahmul, idrak nisbah, idrak maudhu' beserta mahmul, idrak maudhu' beserta nisbah, idrak mahmul beserta nisbah, ataupun kumpulan tiga tersebut dinamakan dengan tasawur, bukan tasdiq. Wadarku nisbatim bitasdiki wusim, dan idrak nisbah dengan tasdiq itu dinamakan akannya idrak nisbah. Kalau idrak nisbah, maksud idrak nisbah adalah idrak wuku' nisbah. Mengetahui kita, memahami kita bagaimana kalau kita mengukuhkan, menjatuhkan kejadian penisbatan tersebut, seperti menjatuhkan kejadian mahmul kepada maudhu', itu baru dinamakan dengan tasdiq. Fi misli qaulika Zaidun qaimun, pada contoh perkataanmu Zaidun qaimun, si Zaid adalah orang yang berdiri, ataupun Adam kejadiannya nisbah pada misal perkataanmu laisa Zaidun qaiman, tidak adalah si Zaid itu orang yang berdiri. Membenarkan kejadian terjadinya berdiri pada si Zaid dengan keyakinan kita mengatakan si Zaid itu adalah orang yang berdiri, ataupun si Zaid tersebut bukan orang yang berdiri. Mengatakan tersebut itu dinamakan dengan tasdiq. Perbezaan antara tasdiq dengan tasawur itu tipis banget. Kalau tasawur tidak wuku' nisbah, namun kalau tasdiq adanya wuku' nisbah. Wuku' nisbah tersebut adalah menjatuhkan kejadian, menganggap adanya terjadinya kejadian, membenarkan terjadinya kejadian. Itu dinamakan dengan tasdiq. Baik membenarkan ada jatuhnya kejadian ataupun membenarkan tidak jatuhnya kejadian, itu dinamakan dengan tasdiq.